Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat karena semangat adalah simbol bersyukur. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat baik dengan metode lawan bilangan atau dengan menggunakan garis bilangan. Kalian masih ingat kan dasar tauhidnya, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Ditekankan ayat 1 tentang beruntunglah qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang mukmin. Kata beruntung di sini dapat direpresentasikan dengan bilangan bulat positif. Nah, kemudian sirahnya adalah tentang pertanyaan Rasulullah kepada sahabat mengenai orang yang mengalami kebangkrutan di akhirat. Kata kebangkrutan di sini kita representasikan dengan bilangan negatif. Jadi beruntung lawannya adalah bangkrut atau rugi. Nah, seperti apa sih keberuntungan dan kebangkrutan tadi? Kita akan hubungkan dengan operasi pengurangan bilangan bulat kali ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pengurangan bilangan bulat menggunakan konsep lawan bilangan, sama halnya dengan penjumlahan, kita menggunakan bilangan positif bulat dan bilangan negatif, di mana kalau positif ditambah negatif hasilnya adalah netral. Masih ingat? Seperti air memadamkan api, wudhu memadamkan amarah, istighfar memadamkan atau menghapus kesalahan atau dosa. Bukti kita merasa bersalah dan memohon agar Allah menghapus dosa kita. Jadi setiap bilangan bulat positif memiliki lawannya yaitu bilangan bulat negatif. Nah, kalau tanda tambah itu artinya ditambahkan, sekarang kalau tanda kurang artinya diambil atau dikurangi. Oke. Nah, ini kita sudah pernah pelajari kemarin, ini hanya untuk mengingat kita bisa menggunakan alat apapun yang berwarna berbeda tetapi jenisnya sama. Bisa disimak nanti bagaimana caranya di video Ustazah tentang pengurangan bilangan bulat bagian 1. Oke, kita mulai dari pengurangan dua bilangan bulat positif. Masih ingatkah kalian bagaimana menjumlah bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif? Kita punya 5 di sini, 5 positif, kita tambahkan 3 negatif. Karena ada negatif dengan positif, maka ini jadi 0, ini 0, ini 0, maka hasil akhirnya adalah 2 positif. Kalau kita gunakan garis bilangan, maka kita mulai dari 5, taruh dari 0 ke arah 5. Nah, setelah dari 5, kita lihat tandanya adalah tambah, berarti stigmennya menoleh ke kanan. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif berarti stigmennya berjalan mundur sebanyak 3 langkah. Maka stigmen ini ada di posisi 2. Kalimat ditambah negatif 3 sama dengan 2. Coba kita cek pengurangan dua bilangan bulat positif. Kali ini bilangan yang depan lebih besar dari bilangan yang di belakangnya. 5 dikurang 3. Ustazah punya 5, kemudian dikurang, artinya diambil. Ustazah ambil 3, 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 2. Oh, ternyata dengan ini dikurang, ini ditambah, hasilnya sama. Bilangannya sama, tapi beda operasinya. Yang satu dikurang, satu ditambah, yang satu bilangan positif, yang satu bilangan negatif. Oke. Coba kita cek apakah garis bilangannya sama.
garis bilangannya sama atau tidak. Kita lihat, kita mulai dari 5. Stickman-nya ada di 5, kemudian dikurang, maka stickman-nya mengarah ke kiri, 3. Positif 3, stickman-nya maju ke depan, 2. Ternyata sama-sama ke arah 2, tetapi kalau yang ini adalah mundur, yang ini adalah maju. Kalau ini ada di jumlah negatif, ini dikurang positif. Maka dari sini kita buat nanti kita akan simpulkan apa hubungannya antara pengurangan dan penjumlahan bilangan positif, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif maupun bulat negatif. Oke, kalau positifnya lebih besar dikurangi positifnya lebih kecil, maka seperti biasa mengurangi seperti biasa, ya, tinggal dikurang 5 dikurang 3, 8 dikurang 4 dan seterusnya. Oke, lanjut. Pengurangan 2 bilangan positif kalau pengurangnya lebih besar. Ini pengurangnya yang belakang. 3, saya punya 3 positif, dikurang 5, punya 3, dimintanya 5, ya nggak punya. Maka kita pinjam, kan ini baru 3, kita butuh 2 lagi, 2 positif. Kita datangkan 2 positif, tapi dengan cara apa? Kita tambahkan 0. Ini 0, ini 0. Ingat, ini adalah nilainya 3. Nilainya 3. Kenapa? Karena 3 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya adalah 3. 3 dikurang 5. Nah, sekarang udah ada 5 positif. Bisa kita kurangi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah negatif 2. Oke, kalau dalam bentuk garis bilangan, kita mulai dari angka 3 positif. Ada di sebelah kanan 0. Kemudian dikurang. Dikurang itu menolehnya ke kiri. 5 positif. Maju ke depan 5. Maka hasil akhirnya adalah negatif 2. Kalau kita perhatikan penjumlahan kemarin, ternyata angkanya sama, tapi operasinya tuh tambah, kemudian penjumlahnya adalah negatif, 3 ditambah negatif 5, ini jadi 0, 0, 0, maka hasilnya negatif 2. Ternyata ini stickman-nya di posisi 3, kemudian ditambah berarti stickman-nya mengarah ke kanan, negatif berarti mundur 5 langkah. Hasil akhirnya adalah negatif 2. Maka bilangan positif yang lebih kecil dikurangi bilangan positif juga yang lebih besar, maka hasilnya negatif. Jadi cara kerjanya ternyata sama, banyak dikurang sedikit. Banyak dikurang sedikit, tandanya milik yang banyak. Oke, pengurangan 2 bilangan negatif. Bagaimana kalau kita kurangi bilangan negatif dua-duanya? Misalnya, negatif 5 dikurangi negatif 3. Ini negatif 5, kita kurangi negatif 3, nah sisanya adalah negatif 2. Oke, sekarang kita cek garis bilangannya. Kita taruh stickman-nya ditaruh di negatif 5. Kemudian dikurang, berarti stickman-nya menghadap ke kiri. Negatif, berarti mundur 3 langkah. Hasil akhirnya adalah negatif 2. Negatif 5 dikurang negatif 3, hasilnya negatif 2. Ini sama seperti pengurangan seperti bilangan positif tadi. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Negatif 5 dikurang negatif 3, ya 5 dikurang 3. Hasilnya negatif 2. Kenapa? Karena negatif 5 lebih banyak. Oke. Berikutnya kalau kita bandingkan dengan penjumlahan kemarin, negatif 5 ditambah 3, negatif 5 ditambah 3, ini habis 0, 0, 0, sisanya adalah negatif 2. Loh,
Sama hasilnya, padahal ini dikurang, ini ditambah, yang ini negatif, yang ini positif. Cuman tukeran operasi sama tandanya aja, hasilnya sama. Apakah ada hubungannya? Oke, kita lihat stigmennya di posisi negatif 5 ditambah mengarah ke kanan, positif 3 maju 3 langkah ke depan. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi cara kerjanya gimana Ustazah? Banyak dikurang sedikit. Banyak dikurang sedikit. Kalau tandanya negatif 5 dikurang negatif 3. Oke, hasilnya negatif 2. Berikutnya pengurangan dua bilangan negatif. Dua-duanya negatif, tapi sekarang yang depannya angkanya dikitan. Negatif 3, meskipun ini lebih besar ya dari negatif 5. Kita lihat angkanya saja. Negatif 3 dikurang negatif 5. Hasilnya kita punya negatif 3, dimintanya negatif 5. Nggak punya, maka pinjem berapa? 2 negatif. 2 negatif pinjemnya dari mana? Dari 0. Dari 0. Maka ini sekarang kita udah punya 5. Tinggal diambil, sisanya adalah 2 positif. Oke. Nah, sama dengan garis bilangan kita taruh stigmennya di negatif 3. Kemudian dikurang berarti menghadapnya ke kiri. Negatif berarti mundur 5 langkah. Maka stigmen akhirnya ada di posisi 2. Sekarang kita perhatikan dengan angka yang sama tetapi dengan tanda yang berbeda dan operasi yang berbeda, ternyata menghasilkan hasil yang sama juga, gambar yang sama juga bentuknya, tetapi bedanya adalah yang dikurang itu mundur, yang dijumlah itu maju. Oke. Jadi ada ini hubungan antara pengurangan dengan penjumlahan bilangan bulat. Oke. Lanjut. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Negatif dikurang positif. Mana bisa? Negatif punya utang tapi dimintain uang. Nggak bisa. Punya hutang, punya salah, tapi yang mau diambil kebaikan. Nggak ada. Maka negatif 3 biar bisa dikurang positif 5, maka kita pinjam 0 sebanyak 5. 0. Nah, kalau gini sekarang kita udah punya nih 5 positif. Maka 5 positifnya bisa dikurang sehingga hasil akhirnya adalah 8. Loh, kok jadi tambah banyak ya? Sekarang kita lihat, negatif 3 ditambah negatif 5. Sama dengan negatif 8. Stigmennya juga sama, awalnya adalah negatif 3, kemudian ditambah berarti ke kanan, di negatif berarti mundur 5 langkah. Oke, jadi ternyata negatif 3 dikurang 5 itu hasilnya adalah positif. Negatif 3 dikurang negatif 3 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 8. Ini negatif ya. Negatif 8. Berikutnya, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatifnya sekarang yang angka depannya banyak kan nih. 5. Belakangnya 3. Kalau dilihat dari angkanya ya, tanpa tandanya. Negatif 5 dikurang 3. Gak bisa, kita punyanya negatif. Mintainnya positif. Gak bisa. Kita punyanya hutang, tapi dimintain uang. Ya gak punya. Orang gimana punya uang, punya hutang. Nah, sekarang kemudian ini negatif 5 dikurang, agar bisa dikurang positif 3,
kita pinjam sebanyak 3 buah 0. Sehingga sekarang kita bisa ambil positifnya, maka yang tersisa adalah negatif 8. Ternyata hasilnya sama juga dengan negatif 5 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 8. Nah, ini untuk garis bilangannya, awalnya negatif 5, kemudian mengarah ke kiri, maju ke kiri, kemudian positif 3 berarti maju ke depan 3. Nah, kalau ditambah sama arahnya, tapi kalau ini adalah mundur. Negatif 5, mundur 3 langkah menjadi negatif 8. Oke, jadi kesimpulannya adalah ternyata pengurangan itu bisa kita lakukan dengan cara menjumlah lawan bilangannya. Ini adalah dikurang, ini ditambah. Ini positif, ini negatif. Artinya pengurangan itu sejatinya sama dengan penjumlahan dengan lawan bilangannya. Oke, apa itu? Apa yang harus kita ingat? Aturan dari mengurangi bilangan bulat. Jika bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat positif, maka ubahlah menjadi bilangan positif ditambah negatif. Kalau udah begini kan kita tahu nih, oh ini beda tandanya. Kalau beda tandanya kan dikurang banyak, dikurang sedikit. Banyak dikurang sedikit. Terus hasilnya negatif atau positif? Hasilnya adalah milik yang banyak. Kalau banyakan negatifnya, ya hasilnya negatif. Kalau banyakan positifnya, hasilnya positif. Kemudian yang kedua, ini positif dikurang negatif. Kita ubah dulu menjadi positif negatif dikurang negatif itu sama juga dengan ditambah positif. Jadi kalau ada tanda dikurang negatif, ini langsung kerjanya adalah ditambah. Berikutnya negatif dikurang positif, itu sama juga dengan negatif ditambah negatif. Bertambah banyak, tandanya sama, maka bertambah banyak. Tinggal ditambahin aja. Sekarang negatif dikurang negatif itu sama aja dengan, ini lihat, ini negatif ketemu tanda kurang, maka hasilnya adalah positif. Oke, kalau penjumlahan kemarin kita sudah bahas, penjumlahan itu seperti ini. Baik, nah apa hubungannya dengan dasar tauhidnya? Kalau kita lihat, misalnya kata Rasulullah, nanti ada yang bangkrut, di mana dia punya kebaikan habis. Seperti apa? Contohnya, dia punya kebaikan habis. Kita lihat, misalnya, dia punya kebaikan 3. Kemudian dia berbuat, karena satu hal dia berbuat zalim terhadap saudaranya 5 orang. Nah, setiap karena belum meminta maaf atau belum dimaafkan, berlakulah jika kita menzolimi orang, kemudian orangnya terzolimi gitu kan, nggak suka, yang terjadi adalah kebaikan kita diambil oleh orang tersebut. Jadi bayangkan, satu orang ngambil satu kebaikan, satu orang ambil satu kebaikan, satu orang ambil satu kebaikan. Udah 3 kebaikan kita keambil. Masih ada lagi nih 2 orang. 2 orang belum minta maaf, kita belum minta maaf nih. Nah, sementara kita udah nggak punya kebaikan lagi kan, udah habis diambil oleh orang yang tadi itu kita sakiti gitu kan. Nah, masih ada 2 orang lagi nih. Gimana caranya? Kebaikan kita udah habis. Maka yang terjadi adalah kesalahan atau dosa orang yang kita zolimi itu pindah ke kita. 1, 2. Maka jadilah kita punya dosa sekarang. Udah pahalanya habis, dosa.
Oke, kurang lebih seperti itu. Atau misalnya kita punya uang nih 3, tapi ditagih uang kasnya 5. Misalnya, aku sini tolong bayar uang kas. Ya, tapi punya uangnya 3, gimana dong? Ya sudah deh, nanti dipinjemin dulu ya. Maka kamu nanti punya hutang sama aku 2. Jadi seperti itu. Jadi cara kerjanya banyak dikurang sedikit, kita cari selisihnya. Itu hubungan antara ya bilangan bulat dengan yang tadi. Oh, kebangkrutan. Oh, ternyata bisa ya. Kita punya kebaikan tapi habis malah punyanya keburukan sekarang. Yaitu tadi seperti 3 dikurang 5 tadi. Atau misalnya yang tadi kalau kita misalnya misalnya yang besar mana ya? Kalau misalnya ini. Nah, misalnya kita orang yang dizolimi nih. Kita punya kesalahan 3. Tapi kemudian dikurang 5. Jadi kita dikurangi 5. Kok bisa jadi 8? Maksudnya dikurangi oleh 5 orang yang tadi kita menzolimi kita gitu. Kita akhirnya malah kita malah keburukan kita keambil, kemudian malah kita punya kebaikan jadi 8. Oke. Nanti kita akan latihan soalnya di buku seperti apa, karena tanpa berlatih kita nggak bisa jadi lebih paham. Jadi itu. Oke, Ustazah akhiri dulu. Kita cukupkan. Semoga ilmunya manfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.